Halo teman-teman, ketemu lagi di Praktikum Mikrobiologi Laut. Pada pertemuan kali ini, kita akan mengulas dan mendiskusikan tentang penelitian saya yang berjudul Potensi Degradasi Logam Berat oleh Bakteri Simbion pada Kerang Hijau Pernaviridis di Teluk Lampung. Ingin tahu bagaimana? Yuk kita lihat. Pulau Pasaran merupakan salah satu sentra budidaya kerang hijau yang berada di wilayah Provinsi Lampung. Pulau Pasaran berada di bagian selatan Provinsi Lampung ini memang sangat terkenal dengan produksi perikanan yang cukup tinggi, seperti kerang hijau, ikan asin, dan cumi-cumi. Kerang hijau merupakan salah satu komoditas perikanan terbesar yang ada di Indonesia. Kandungan gizi dan protein yang tinggi, serta mineral yang terkandung di dalam daging kerang hijau menjadikannya salah satu primadona dalam industri budidaya. Kerang hijau bersifat filter feeder, yaitu hewan yang memakan partikel dan materi organik yang tersuspensi di air. Semua partikel yang mengendap atau tersuspensi pada air laut akan disaring oleh kerang hijau. Dengan sifat filter feeder inilah yang membuat kerang hijau dapat dengan mudah mendapatkan makanan tanpa harus banyak bergerak. Namun, bersamaan dengan itu, semua jenis partikel berbahaya seperti logam berat juga dapat tersaring dan mengendap di dalam tubuh ataupun daging kerang hijau. Hal ini membuat kerang hijau menjadi berbahaya untuk dikonsumsi. Logam berat merupakan senyawa beracun yang sangat berbahaya bagi manusia. Logam berat yang terakumulasi di dalam tubuh dapat menyebabkan efek toksik yang serius dan dapat memicu terjadinya kanker. Di dalam tubuh kerang hijau juga terdapat beberapa jenis organisme yang bersimbion dengan kerang hijau seperti bakteri. Secara tidak langsung, bakteri dapat terpapar oleh kandungan logam berat yang ada di dalam tubuh kerang hijau. Tidak menutup kemungkinan membuat bakteri menjadi resisten terhadap logam berat. Berdasarkan ulasan tadi, mengapa saya sangat tertarik untuk mengangkat tema penelitian ini? Karena saya ingin meneliti dan melihat tingkat resistensi dan potensi degradasi logam berat oleh bakteri simbion pada kerang hijau. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi terobosan dalam proses biodegradasi logam berat di laut dan pengaplikasian dalam bidang bioteknologi kelautan. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah budidaya kerang hijau Pulau Pasaran, Teluk Betung Timur, Provinsi Lampung. Sampel kerang hijau yang diambil kemudian dimasukkan ke dalam icebox yang kemudian akan didistribusikan ke Laboratorium Mikrobiologi Laut Institut Pertanian Bogor. Kerang yang telah sampai di Laboratorium Mikrobiologi Laut FPIK IPB selanjutnya digerus untuk dilakukan isolasi bakteri ke media Luria bertani agar. Setelah itu, dilakukan screening untuk mendapatkan isolat bakteri potensial yang nantinya akan diuji resistensinya terhadap logam berat. Media yang digunakan untuk pengujian resistensi logam berat adalah media Luria bertani agar yang ditambahkan konsentrasi logam berat. Pengujian terus dilakukan hingga bakteri yang bersimbiosis dengan kerang hijau tidak dapat tumbuh lagi pada media tersebut. Selain uji resistensi, juga dilakukan uji fisiologis terhadap isolat bakteri potensial yang meliputi pewarnaan gram, uji TSIA, dan uji sitrat. Berikut merupakan komposisi dari media TSIA dan media Simon sitrat. Berikut merupakan hasil dari uji resistensi bakteri yang bersimbiosis dengan kerang hijau terhadap logam berat koper atau Cu. Sedangkan ini merupakan hasil dari uji TSIA dan uji sitrat pada 3 isolat terpilih, di mana hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. Bagaimana?
Sudah jelas bukan? Jika ada yang kurang jelas, teman-teman dapat bertanya pada saat sesi praktikum kepada asisten masing-masing. Sekian video kita pada kali ini. Sampai jumpa.